Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlis sidqi wal wafa. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sahabat kalam hati rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hari ini bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur panjang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengucap syukur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat kalam hati rahimakumullah, kali ini kita akan mengkaji di dalam kitab Lubabul Hadits, karya dari seorang imam yang sangat luar biasa, ulama yang sangat luar biasa. Beliau adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti. Di dalam kitabnya mengandung 400 hadis, ada 40 bab. Kali ini akan kita bahas satu bab di antaranya, yakni bab tentang keutamaan istighfar. Tentu bagi kalangan anak-anak muda sering diperdengarkan, baik itu dalam pertemuan atau kumpul-kumpul biasa, dengan kalimat kadang kaget, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apa makna daripada istighfar sesungguhnya? Dan adakah cerita dari ulama-ulama yang ada keterkaitan dengan istighfar ini? Di dalam hadis, di dalam kitab Lubabul Hadits dikatakan, hadis nomor pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Likulli da'in dawaun wa dawa'ud dunubi al-istighfaru. Likulli da'in, setiap penyakit itu ada obatnya. Dan obatnya penyakit dunub. Apa itu penyakit dosa? Itu adalah istighfar. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa yang pertama, Rasulullah mengatakan dosa itu adalah sebuah penyakit. Maka ketika seseorang kalau memiliki penyakit, maka akan datang ke apotik untuk mengobati penyakit itu. Kalau ada orang sakit kepala, maka dia akan diobati. Apa itu obatnya sakit kepala? Pertanyaannya adalah, adakah orang yang memiliki sakit kepala tapi dia tidak menganggap bahwa sakit kepala itu adalah sebuah sakit? Itu sama saja dengan pertanyaannya, ketika kita memiliki dosa, apakah kita menganggap dosa itu adalah penyakit atau tidak? Kalau menganggap dosa itu adalah sebuah penyakit, maka ya harus diobati. Bagaimana obatnya? Memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada sebuah cerita, yakni seorang imam dari madhab fikih yang bernama Imam Ahmad bin Hambal, atau orang Indonesia terkenal dengan Imam Hambali. Beliau tiba-tiba pada saat di Mekah, beliau berkeinginan untuk jalan-jalan, gak tahu kemana jalannya. Tidak ada orang yang memanggil Imam Hambali itu, tidak ada. Tapi di dalam hatinya kepingin dia jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Ternyata dia diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan-jalan ke suatu kota yang begitu menyimpan khasanah keilmuan Islam yang begitu sangat luar biasa, yakni kota Baghdad yang dulu dikuasai oleh Khalifah Abbasiyah. Di kota Baghdad inilah seorang imam, Ahmad bin Hambal, datang. Kemudian ketika datang, karena beliau musafir, datanglah ke masjid. Nah, ketika datang ke masjid, sholat. Setelah sholat, berkeinginan hati, beliau ingin tidur di depan masjid di emperan. Apa katanya marbot masjid? Ini masjid, tidak boleh tidur di sini, tidak boleh tidur di sini. Sana kamu keluar dari sini, keluar dari masjid. Tidak tahu, marbot itu tidak tahu bahwa yang ia usir itu adalah seorang imam besar madhab fikih yang begitu sangat luar biasa. Karena dulu tidak ada Instagram, tidak ada YouTube,
yang kalau hari ini ulama yang ada di Mesir kita bisa tahu, tapi kalau dulu tidak ada yang tahu. Kemudian datanglah seorang penjual roti. Penjual roti itu mengetahui ada seorang yang akan beranjak dari masjid itu, kemudian disuruh ke rumahnya. Wahai Syekh, silakan datang ke rumah. Di rumah itu ada 2 kamar, yang satu kamar kosong untuk musafir, yang satu kamar lagi saya gunakan untuk membuat roti, karena saya penjual roti. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal langsung mengikuti tawaran itu dan tidur di tempat yang disediakan itu. Akan tetapi beliau tidak tidur. Ternyata Imam Ahmad itu memperhatikan seorang penjual roti itu membuat roti. Bagaimana membuat rotinya? Ketika menaburkan garam dengan mengucapkan istighfar, astagfirullah. Ketika membuat roti, astagfirullah. Setiap dia gerakan membuat roti itu dia mengucapkan astagfirullah. Istighfar kepada Allah, astagfirullah, 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 astagfirullah. Kemudian Imam Ahmad itu tanya, wahai penjual roti, kok setiap sampean itu membuat roti kok mengucap kalimat istighfar, istighfar, istighfar? Apa keutamaannya istighfar itu? Kemudian dijawab oleh sang penjual roti, saya ketika mengucapkan kalimat istighfar ini banyak hajat-hajat saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu hajat yang belum terkabul. Apa itu? Saya kepengen ketemu seorang Imam Ahmad bin Hambal. Adalah seorang imam madhab yang begitu sangat luar biasa. Saya mengidolakannya. Apa katanya Syekh Imam Ahmad bin Hambal? Wahai penjual roti, itulah saya. Saya yang kamu doakan setiap hari, yang kamu bacakan istighfar untuk bertemu kamu. Jadi saya kesini ini istighfar kamu yang menggerakkan. Masya Allah, begitu sangat luar biasa keagungan dan keutamaan membaca istighfar. Mudah-mudahan kita bisa mengambil makna dan mengambil hikmah dari cerita tersebut. Dan mudah-mudahan kita istiqomah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.